Kasihan timnas Malaysia, maunya meningkatkan peringkat, mengejar Indonesia, ternyata malah jatuh dan tertimpa tangga. Malaysia harus banyak berbuat kalau ingin seimbang dengan Indonesia. Ada apa sih sebenarnya tim Malaysia ini? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Kak Yanto Minta. Kasihan Malaysia, sudah jatuh tertimpa tangga. Inginnya menyamai Indonesia dengan meniru pola-pola Indonesia. Buktinya Malaysia itu diperkuat 3 pemain naturalisasi dan 6 pemain keturunan. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ketika melawan Selandia Baru. Selandia Baru itu ranking 95 FIFA. Sedangkan Malaysia ranking 132. Maksud hati Malaysia melawan Selandia Baru dalam rangka FIFA Matchday supaya peringkatnya naik, ternyata gagal total. Malaysia hanya kuat di babak pertama, menahan imbang 0-0 di babak pertama dengan Selandia Baru. Dengan pertahanan yang sangat kuat, bola susah masuk ke gawang, dan kipernya sangat energis. Tetapi ternyata hanya kuat di babak pertama. Babak kedua sudah kelelahan dan jatuh. Di babak kedua Malaysia lemah transisinya, pertahanannya renggang karena memang tenaga sudah tidak punya dan mampu ditembus oleh Selandia Baru 4-0. 4-0 loh ya. Bukan 2-1, bukan 1-0. Ini 4-0. Menghantam Malaysia. Dan pelatihnya mengakui bahwa itu bukan kesalahan pemain, tetapi kesalahan strategi yang lemah di transisi. Pelatih Malaysia yang berasal dari Spanyol itu betul-betul geleng-geleng kepala dengan permainan anak-anak Malaysia yang hebat hanya 45 menit, tapi setelah itu kebobolan. Skuad Harimau Malaya sebenarnya punya kekuatan luar biasa karena ada 3 pemain naturalisasi Malaysia, yaitu Endrick Dos Santos, Paulo Joshua, dan Romel Morales, tetapi tidak mampu mengatasi Selandia Baru dengan 4-0. Lalu ada 6 pemain keturunan yang memperkuat tim utama, itu Mathieu Davies, Lavere Corbin Ong, Dominic Tan, Dion Coles, Noah Laine, dan Darren Lock. Sebenarnya Malaysia bermain baik di paruh pertama dan tenaganya hebat di babak pertama. Tim asuhan Pau Marti, pelatih asal Spanyol itu, mampu menahan gempuran lawan dan tak kebobolan di babak pertama. Semua bersorak-sorai. Tetapi gagal total di babak kedua. Babak kedua Malaysia kebobolan. Selandia Baru memecah kebuntuan di menit 54 lewat gol Elijah Jas. Kemudian tuan rumah menggandakan keunggulan lewat Matthew Garbett di menit 61. Lalu punggawa Nottingham Forest Chris Wood menambah pundi-pundi gol pada menit ke-72. Pertandingan bertempat di Selandia Baru di North Harbour Stadium, Auckland, Selandia Baru. Dan Malaysia tambah terpuruk lagi di menit ke-90, menit terakhir. Ditutup oleh Logan Rogerson sehingga menjadi 4-0. Hasil ini merupakan kelanjutan yang tidak bagus. Sebelumnya Malaysia kan melawan Auckland FC dan di sana imbang 1-1. Tetapi begitu dengan Selandia Baru, KO, sudah jatuh 1-1 melawan grup Auckland FC, tertimpa tangga lagi dengan kekalahan Selandia Baru. Dan bisa jadi rankingnya Malaysia
akan turun, tidak 132, mungkin 134 lah, atau 133, sedangkan Indonesia terus melejit. Ya, rasanya Malaysia perlu belajar dengan Indonesia lah. Datanglah ke Indonesia bagaimana taktik, power, skill, dan ketajaman untuk bermain bola sudah dipunyai oleh Indonesia, ya. Dan pelatih asal Spanyol itu mengatakan permainan timnas Malaysia menurun di babak kedua setelah berhasil menahan imbang Selandia Baru tanpa gol di babak pertama. Gawang Malaysia kebobolan 4 kali di babak kedua. Lalu pelatih Pau Marti menyebut masalah transisi permainan yang membuat timnas Malaysia kebobolan hingga 4 gol. Ini pertandingan sulit tentunya. Di babak pertama kami menghadapi banyak tekanan, tapi kami berusaha bertahan. Kami tetap percaya diri. Mungkin dalam hal transisi kami bisa mendapatkan peluang lebih banyak. Jadi kami mengakhiri babak pertama dengan 0-0. Di babak kedua kami kebobolan gol. Itu mungkin terjadi karena masalah transisi. Dan itulah riwayat Malaysia. 3 pemain naturalisasi, 6 pemain keturunan asing ternyata tidak bisa menjawab hasil akhir Malaysia. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Bagaimana komentar Anda? Salam olahraga kaya no bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.